warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Erwan Arisyanto SEMS, dosen tetap S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai unjuk kerja Tridharma Pendidikan, khususnya bidang pengajaran. Pembelajaran fokus pada pendekatan student active learning menggunakan metode cooperative learning dengan model metode DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perekonomian Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra. Bobot mata kuliah 3 SKS dengan 16 kali pertemuan, terdiri dari 7 pertemuan kemudian UAS. Bobot penilaian terdiri dari kehadiran 15%, tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Deskripsi mata kuliah Perekonomian Indonesia membahas tentang sisi mikro dan makro, kebijakan-kebijakan moneter, baik itu fiskal dan non-moneter, dan studi kasus yang kekinian tentang permasalahan-permasalahan Indonesia yang dihadapi saat ini. Capaian pembelajaran prodi yang dibawa pada mata kuliah menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, religius, dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian permasalahan pada bidang perekonomian Indonesia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah atau JPMK, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan melalui profesinya sebagai calon profesional dengan memiliki kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi. Mahasiswa mampu menjelaskan paradigma perekonomian pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi hingga saat ini. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah-masalah kekinian tentang nilai-nilai ekonomi, aspek ekonomi, institusi bernegara, dan hasil analisis informasi. Dan terakhir, mahasiswa mampu mendeskripsikan, menganalisis pertumbuhan dan struktur ekonomi Indonesia. Berikut video pengajaran saya di dalam kelas. Sebelum kita memulai perkuliahan, untuk yang pertama ini kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, kita akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Jadi kita membahas kontrak perkuliahan, garis besar program perkuliahan, ruang lingkup materi perkuliahan dan perekonomian Indonesia. Kurang lebih kalau sama saya share ya di siakan. Garis besar program belajar kita akan membahas pendahuluan sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, sistem perekonomian Indonesia, pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan pengangguran, indeks pembangunan manusia, Human Development Index, investasi, pengeluaran dan konsumsi masyarakat, dan pengeluaran pemerintah, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, neraca pembayaran, arus modal asing, dan utang luar negeri, perkembangan sektor industri dan pertanian, perkembangan usaha kecil dan koperasi, demokrasi ekonomi, dan globalisasi ekonomi. Kurang lebih seperti itu, perjalanan ekonomi dari masa kerajaan hingga era modern. Kita persingkat. Dari era kolonial, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kita bisa lihat kerajaan Sriwijaya kurang lebih 7 hingga 13 abad. Jadi perdagangan internasional sudah ada di Majapahit juga sama. Jadi Nusantara sebagai salah satu poros perdagangan dunia. Jadi kenapa kolonial itu ada masuk ke Indonesia, karena begitu melimpahnya hasil alam. Sampai sekarang pun kita bisa lihat negara-negara Eropa, negara-negara macam bagaimana sistem pertanian padi, perdagangan maritim menjadi sumber devisa pendapatan dengan menggunakan mata uang
koin emas, perak, dan tembaga. Ini menjadi sebuah kekayaan yang kita punyai, bahwa di era dulu kita menggunakan emas. Jadi untuk investasi, kita ngomong untuk melindungi nilai emas itu cukup kuat. Kalau Anda menabung hari ini dengan rupiah, pasti 5 tahun lagi akan terkena inflasi. Jadi kalau Anda ingin saving untuk memberikan supaya tidak uang Anda tidak berinflasi, nabungnya di emas. Jadi Anda dapat gaji, nabung di emas. Anda dapat gaji, nabung di emas. Nanti pengen punya rumah, sama, nabungnya emas. Jangan nabung di kerajinan dan perdagangan. Jadi menjadi pusat perdagangan. Kita bisa dipeta dari pusat Sumatera, Selat Malaka. Jadi ini menjadi pusat perdagangan dunia, lalu lintas dunia. Dan potensi Indonesia sebagai salah satu negara yang dilewati. Kalau kita lihat Singapura, ya kekayaan alam tidak banyak, tapi menjadi lalu lintas dunia. Jadi menjadi devisa. Indonesia cukup besar potensinya karena diapit dengan kondisi geografis seperti itu. Jadi tidak hanya menguasai Indonesia, tapi sampai ke Malaysia, ini kan wilayah Malaysia. Setelah itu kita persingkat di era kolonialisme. Ada eksploitasi sumber daya alam Indonesia, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kolonial, perubahan struktur ekonomi tradisional menjadi ekonomi ekspor. Jadi kalau kita lihat hasil-hasil dari peninggalan Belanda, kita bisa lihat kereta api ya. Kereta api itu peninggalan yang cukup sampai sekarang bisa kita nikmati. Tapi itu tujuan utamanya apa kereta api? Untuk mengambil hasil-hasil alam, tebu, cengkeh, rempah-rempah dan sebagainya. Dengan sistem dari tanam paksa. Kalau kita lihat sistem tanam paksa, petani wajib menanam komoditas ekspor, kopi, tebu, lahan, politik liberal, investasi swasta, perkebunan besar, pembangunan infrastruktur, jalur kereta api, pelabuhan, irigasi, dan diversifikasi komoditas ekspor. Jadi masyarakat kita diberikan tanam paksa ya untuk menanam kopi, rempah-rempah yang nanti akan diekspor mereka ke, kalau kita lihat Belanda kok kaya sekarang ini ya, salah satu hasilnya 350 tahun dijajah, hasilnya dibawa ke sana. Nah, sampai di sini kita pendudukan Jepang. Setelah kita meningkat dari Belanda, Jepang. Jadi di era Jepang itu kedua. Jadi Jepang memberikan perlawanan terhadap Amerika, dia mengambil wilayah-wilayah yang dikelola oleh sekutu, termasuk salah satunya Indonesia. Jadi mereka masuk ke mempelajari sumber daya, adanya rumusan pengecualian mata uang pendudukan. Jadi dia nggak mengeluarkan mata uang karena cukup singkat sekali Jepang ini. Ada inflasi tinggi karena pencetakan berlebihan tanpa cadangan. Mata uangnya ada transisi di antara Jepang, Belanda, dan kemerdekaan. Kelangkaan pangan, produksi pangan menurun drastis, terjadi kelaparan di beberapa daerah. Kerusakan infrastruktur, ekonomi rusak akibat perang, dan kurangnya pemeliharaan. Kerja, karena apa? Orang Belandanya pulang semua. Mungkin di sini ada, kalau di Surabaya masih banyak, jadi digunakan dari peninggalan Belanda itu digunakan kalau di daerah Tanjung Perak digunakan rumah-rumah untuk tentara, jadi untuk ditinggali tentara. Karena berdasarkan strategis usaha-usaha juga sama dikelola oleh tentara sebagai basis ya. Ekonomi terpimpin, perencanaan ekonomi pusat, kontrol pemerintah terhadap sektor-sektor strategis, dan pembatasan peran swasta. Jadi semua dikontrol oleh swasta. Di ekonomi, sistem ekonomi terpimpin kan. Jadi semua tergantung dari pemerintah. Deklarasi ekonomi, upaya mengatasi krisis ekonomi dengan pendekatan sosialisme Indonesia. Jadi pada waktu itu Indonesia porosnya ikut poros Uni Soviet. Jadi sedikit ke komunis di era tertentu itu. Dampaknya apa? Karena belum siap adanya inflasi mencapai 1000% pada pertengahan 1960-an. Defisit anggaran yang besar akibat proyek mercusuar. Jadi pemerintah membangun proyek-proyek mercusuar, bangun jembatan, bangun jalan raya, bangun tugu dan sebagainya. Jadi pokoknya gengsi, ya. Jadi kita inflasinya sangat tinggi sekali. Inflasi dari Orde Lama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mas, Mbak, kamu masih banyak Mas di sini juga. Kita lanjut di era Orde Baru, dari era permasalahan ekonomi dan kesempatan kerja. Pokok permasalahan ekonomi teori ini berdasarkan teori Adam Smith ya, dari David Ricardo dan Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1972.
Teori edukasi melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi dan konsumsi untuk kesejahteraan kemakmuran. Jadi mereka membuat produksi pertanian, pertanian bagaimana pertanian itu menjadi sumber daya utama. Kenapa? Ada demand. Dalam kesatuan proses itu, nah itu harga akan ketemu secara mencari sesuai. Jadi kalau kita di ekonomi Islam pernah terjadi ya di pada era Rasulullah, harga komoditas itu naik. Komoditas naik, otomatis teori ekonomi ketika barang naik ini akan turun karena ada saingannya baru. Jadi akhirnya menyesuaikan. Setiap misalnya mencelurkan produk ya, nggak ada saingan kan harganya tinggi, nggak ada saingan, tapi akan muncul substitusi saingan itu terjadi pastinya akhirnya menjadi harga keseimbangan. Kalau di era modern itu pernah, kalau yang kita pelajari pernah menganalisa mie ya, dulu mie sedap Indomie harganya kan jomplang sekali ya. Terus masuk itu harganya di bawahnya, antara 500-700, tapi lama-lama akhirnya orang mengkonsumsi yang lebih murah, rasanya nggak beda jauh. Akhirnya mau nggak mau ini harus menurunkan harganya. Ini juga bisa ini menurunkan atau ini menaikkan, karena akan terjadi keseimbangan. Sekarang harganya kan nggak jauh selisihnya, ya 100 sampai 50. Jadi tinggal sebab dan seperti itulah di dalam ekonomi klasik. Jadi ketika Anda menjadi leader, pemimpin, itu harganya bisa pasang yang bagus. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut dapat dicapai. Yang disebut dengan kemakmuran adalah situasi di mana barang dan jasa dibutuhkan manusia tersedia. Jadi yang menurunkan ini juga harus menyesuaikan. Makanya kalau dia dimurahkan terus juga dia nggak ngejar. Tapi kita teori yang sederhana ya. Nanti pakai teori ekonomi kalau produk-produk barang mewah gimana Pak? Ini kita barang secara umum. Ya bisa, tapi di tempat pariwisata. Tapi untuk yang di hampir perjalanan jalan itu ya harganya 3.000 lah sampai 2.500. Dan seperti itu. Masalah produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi di ekonomi klasik ya. Masalah produksi adalah mempersalah bagaimana bersih melimpah. Ya, nanti game ya. Air bersihnya melimpah. Supaya airnya terus dia jangan ditebang, ya kan pohon-pohon besarnya ada. Karena dia tidak hanya menahan air, tapi menjadi sebuah ekosistem makhluk yang ada di sana. Ada burung, ada semut dan sebagainya. Kalau ditebang kayak rumahnya ada semua, kabur semua. Jadi bagaimana benda yang banyak dibutuhkan orang, menyediakan baik produk, barang atau jasa. Di tempat-tempat berbeda. Dari masalah produksi, bagaimana kita memproduksi. Jadi kalau untuk menjadi negara maju, ya punya produksi. Nggak bisa kita menjadi negara lewat saja. Jadi harus ada batasan. Indonesia benar dari dijadikan cuma transiting saja. Kalau teorinya Cina itu kan jadi karena apa? Dia bisa jual banyak. Cina ya jual, malah Vietnam jual, malah Thailand juga, malah Indonesia jual. Akhirnya ngamuk ramai. Karena apa? Kan masukin barang-barang impor yang tentunya lebih murah harganya, masyarakat di sana usahanya terganggu, kan lebih mahal. Jadi akhirnya lama-lama ngapain produk akhirnya nggak laku, produknya banyak perusahaan yang turun tingkat, tenaga kerjanya nggak ada keserap, pengangguran, PR-nya panjang pengangguran. Sama Indonesia bisa belajar juga. Kalau kita ngimpor barang atau barang-barang murah dari Cina, dibombardir gitu ya. Hampir semua toko online itu Cina. Kalau saya jalan-jalan itu, kalau produk-produk dari Cina itu sampai di SD itu ya, mana bisa dikembali. Ya, jadi yang produksi sendiri itu hanya itu neker kalau tahu neker ya. Terus apa? Yang fresh-freshan itu ya. Kalau zaman saya itu kan nggak ada jualan. Untuk gambar-gambar yang dari impor saja, yang hasilnya jauh lebih murah. Bahkan sekarang itu kalau saya tetangganya jualan
apa permen-permen yang tempel loh ya, rongewan. Kan itu ada, itu produk-produknya nempel itu per dina. Sekali makan ono hadiah yang rongewan itu harganya itu untungnya lumayan. Lagi dong, ini 500 mas. Dari impor dari Cina. Kalau dibiarkan terus, ya lama-lama kita menjadi negara pasar. Kalau negara pasar nggak bisa negara maju. Karena untuk menjadi negara maju, mau tidak mau harus menjadi negara produksi. Tinggal dari produksinya apa sih yang potensial untuk Indonesia? Gitu. Kira-kira apa potensi Indonesia produk yang potensial? Yang pernah ada terus hilang? Apa? Orang. Apa? Orang bisa yang pertanian. Demandnya kalau pertanian itu pasti dibutuhkan. Tergantung alamnya ya. Kalau maksudnya karena banyaknya impor pertanian kayak padi itu kan ya kan. Indonesia diimpor pada waktunya panen harganya jatuh karena impor terus. Akhirnya petani ini tekor ya. Untuk petani-petani ini saat ini kan banyaknya sepuh-sepuh kalau jalan ke desa itu ya sepuh-sepuh. Akhirnya kalau tekor terus lama-lama generasi kedua ketiga daripada apa punya sawah di dalam kaplingan. Kalau kita mau 10 tahun lagi impor kita tambah lama tambah besar. Oke lah sekarang masih murah berasnya, tapi dalam waktu 10 tahun nggak usah lagi harga akan terserah mereka. Terima kasih kepada Kemendikbudristekdikti, LLDT Wilayah 7, Universitas Wijayapura, serta semua rekan-rekan dan teman-teman yang terlibat dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.